Supradi, Assalamualaikum. Di video kali ini saya membuat selada bangka. Langsung saja yuk simak video ini sampai habis. Untuk kuah kacang, siapkan 500 gram kacang tanah, 1 liter air putih, 150 ml santan kental, 15 gram bawang putih, 70 gram bawang merah, 10 buah cabai keriting, 150 gram gula merah, 1 sendok makan garam, setengah sendok teh MSG atau micin, 1 sendok teh gula pasir, dan 2 sendok makan cuka asam. Pertama, panaskan minyak lalu masukkan kacang tanahnya, goreng sampai kacangnya ini matang sambil terus diaduk ya, karena di sini saya menggunakan minyak yang sedikit. Setelah kecoklatan langsung bisa diangkat ya. Perhatikan kalau menggoreng kacang tanah, pas kita lihat di kuali atau wajannya itu dia kelihatannya coklat banget ya. Tapi setelah diangkat dia warnanya akan lebih gelap. Jadi jangan sampai tertipu ya. Pokoknya kalau udah kecoklatan, coklat muda gitu udah boleh diangkat. Jangan nunggu sampai warnanya coklat tua. Nanti hasilnya setelah digoreng itu, setelah dingin bakalan gosong. Selanjutnya, blender bawang merah, bawang putih, dan juga cabai keritingnya. Jadi di sini kita iris-iris kasar ya, supaya hasil blendnya itu halus. Sebelumnya cabai keritingnya ini udah saya cuci ya. Tambahkan minyak sayur sekitar 50 ml. Ini kacang tanahnya sudah agak dingin, masih hangat-hangat sih. Kemudian kacang tanah ini kita haluskan. Pastikan menggiling kacang tanahnya itu harus benar-benar halus ya. Siapkan wajan, tuangkan bumbu yang sudah di blender tadi. Jadi di sini kita nggak perlu tambahkan minyak goreng, kalaupun mau ditambahkan boleh sedikit saja. Langsung kita goreng bumbunya sampai harum, sampai benar-benar matang ya.
sambil terus diaduk supaya dia nggak gosong. Setelah bumbunya matang, masukkan kacang tanah yang sudah digiling. Sambil terus diaduk. Masukkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk seperti ini ya. Masukkan santan kental. Jadi santannya ini nggak saya pakai semua, cuman 100 ml aja. Lalu masukkan lagi air putihnya. Jadi fungsinya kita memasukkan air sedikit demi sedikit itu supaya kita bisa mengetahui kekentalannya ya. Karena kalau langsung dituangkan semua takutnya kuah kacangnya ini terlalu encer. Jadi mendingan kita masukinnya sedikit-sedikit aja dulu. Ternyata ini kuah kacangnya udah pas kekentalannya dan airnya nggak saya pakai semua. Itu yang terpakai sebanyak 700 ml. Kemudian masukkan gula merahnya. Setelah gula merahnya larut, masukkan garam dan juga MSG. Untuk gula pasirnya terakhir. Karena ini kan udah pakai gula merah ya tadi, takutnya nanti kemanisan. Dan juga garamnya itu saya pakai setengah dulu. Ini kita bisa tes rasa ya nanti. Lalu masukkan cuka asamnya 2 sendok makan. Setelah dites rasa, ternyata agak kurang sedikit. Saya masukkan gula pasirnya dan juga sisa dari garam dan MSG-nya. Saya tuangkan semua. Nah, kuah kacangnya ini udah keluar minyaknya, berarti ini udah matang ya. Langsung saja kita matikan apinya. Nah, setelah kuah kacangnya selesai, sekarang kita siapkan untuk isiannya. Ada timun, kemudian tahu yang sudah digoreng, kentang, ini sudah direbus, boleh dikukus juga. Ada wortel, ini yang masih mentah ya. Pastinya ada daun selada. Telur, ini udah matang juga, udah direbus. Mie kuning, kalau orang Bangka kebanyakan menyebutnya mie bonding. Dan terakhir ada emping. Jadi di sini bahan-bahannya itu udah saya siapkan dan udah saya goreng sebelumnya dan saya rebus ya untuk mempersingkat waktu. Dan untuk sayurannya atau isiannya itu sesuai selera saja, boleh pakai apa saja. Yang paling penting wajib ada yaitu daun selada. Ini harus ada ya. Sayurannya ini kita potong korek api ya. Untuk timunnya ini kita ambil bagian luarnya saja. Bijinya itu nggak usah dipakai. Potong tipis-tipis ya. Seperti korek api. Kalau misalkan ada
parutan boleh diparut juga. Wortelnya juga sama, potong memanjang korek api. Kalau bisa tipis-tipis ya. Untuk daun seladanya boleh dipotong agak tebal ataupun tipis seperti ini. Oh iya, Sepradi, di sini saya tambahkan kol ya, supaya ada warna putih di sayurannya itu, supaya lebih berwarna gitu. Oke, jadi ini seladanya sudah siap, sayurannya juga sudah selesai, dan kuah kacangnya juga sudah selesai. Nah, ini dia, banyak kan macamnya. Sekarang saya akan meracik seladanya. Campurkan semua sayuran dan juga isiannya itu ya. Kemudian kita tuangkan kuah kacangnya. Wow, ini ngelihat videonya aja jadi pengen lagi, Sepradi. Oh iya, empingnya lupa nih, Sepradi. Langsung saja kita taburkan di atas seladanya. Dan juga bawang gorengnya juga saya lupa menaburkannya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, langsung saja. Ini kita aduk dulu. Rasanya enak banget. Dan kalau misalkan Sepradi suka pedas, ini rasanya pasti kurang ya, boleh ditambahkan lagi. Tapi kalau misalkan Sepradi nggak suka pedas, cukup gunakan resep yang saya ini saja. Jadi pas dimakan itu kres-kres ya, karena sayurannya masih fresh dan nggak melalui proses dimasak dulu gitu, kecuali kentang dan juga telur ya. Tuh. Oh iya, untuk selada ini daun seladanya itu wajib ada. Kebanyakan kalau yang dijual orang itu pakainya sawi. Makanya rasa khas seladanya itu nggak ada kalau pas kita beli. Jadi mendingan buat sendiri ya. Lebih banyak dapatnya dan rasanya pun lebih enak. Oke, jadi sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.